kita tidak dapat memikul salib kita sendirian. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Matius 16 ayat 24. Yesus berkata bahwa kita tidak saja hanya harus mengikut Yesus, tapi juga harus memikul salib. Alkitab juga mengatakan kepada kita bahwa kita tidak dapat memikul salib kita sendirian. Yesus pertama kali melawan kuasa si jahat dalam pertarungan yang keras, dan keringatnya menjadi seperti darah. Ia kemudian dipenjara, dihukum, dipukuli, dan diludahi, yang menyebabkan ia kehilangan banyak darah. Sebuah mahkota duri juga dikenakan di kepalanya. Ia tidak dapat lagi bertahan dan mati. Dan sepanjang waktu itu, Yesus harus memikul salib, dikatakan dalam Yohanes 19 ayat 17. Sambil memikul salibnya, apakah Yesus meminta sesuatu hal yang tidak mungkin ketika ia meminta kita untuk memikul salib kita sendiri? Tuhan Yesus mengetahui penderitaan kita, ketidakberdayaan kita, dan keputusasaan kita saat kita memikul salib kita, karena Ia juga telah memikul salib. Ibrani 4:15 berkata bahwa Ia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kekuatanmu sendiri, lalu mengapa Yesus meminta kita untuk memikul salib sementara Ia mengetahui bahwa kita tidak mampu memikulnya? Jika kita melihat kebenaran ini dan jika kita memahami hal ini akan membebaskan kita dari semua penderitaan, rasa sakit, dan perasaan tidak berdaya. Masalah yang terbesar adalah banyak orang Kristen tetap bersikukuh untuk memikul salibnya sendirian dengan kekuatannya sendiri. Pembaca yang terkasih, Tuhan tidak meragukan ketulusan kita. Sebagian orang hendaklah berhenti menghakimi diri sendiri dan berpikir bahwa mereka tidaklah cukup baik. Tuhan tahu bahwa kita ingin memikul salib kita, tapi Ia juga tahu bahwa kita tidak mampu melakukannya tanpa Dia. Tuhan juga berkata kepada kita, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku. Zakaria 4 ayat 6. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9. Kuasa Roh Kudus adalah satu-satunya harapan kita untuk mencapai tujuan akhir kita. Yang terpenting adalah saat kita berkata, Tuhan tolonglah aku tidak dapat melakukannya sendiri. Keakuanku telah mati saat ini. Pada akhirnya kita berhasil mencapai apa yang Tuhan inginkan kita raih dalam kehidupan kita. Dan itu karena diri kita sendiri telah disalibkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.